Baiklah, materi selanjutnya itu daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan daur perpindahan materi dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Daur biogeokimia itu ada 5, ada daur karbon, daur nitrogen, daur sulfur, daur fosfor, dan daur oksigen. Seperti yang sudah kakak tugaskan kepada kalian, yaitu membuat bagaimana proses daur biogeokimia. Semoga kalian bisa lebih memahami ketika kalian dalam proses pembuatan videonya. Di sini kakak hanya menjelaskan intinya saja. Yang pertama ada daur karbon. CO2 di udara ini dihasilkan oleh hewan dan juga tumbuhan. Tumbuhan yang mengalami respirasi juga menghasilkan CO2 di udara. Kemudian hewan juga menghasilkan respirasi, juga menghasilkan CO2. Lalu mereka berkumpul di udara dan hewan-hewan yang mati menjadi fosil, kemudian digunakan sebagai bahan bakar fosil, juga CO2-nya kembali lagi pada udara yang berada di atmosfer. Ketika CO2 di udara ini, CO2 berarti sedang dalam komponen abiotik, kemudian ketika CO2 diserap oleh tumbuhan dan hewan, berarti CO2 berada dalam komponen biotik, lalu ketika dilepaskan kembali ke udara, berarti komponen CO2 kembali lagi pada komponen abiotik. Seperti pengertian dari daur biogeokimia, yaitu komponen abiotik, kemudian komponen biotik, dan kembali lagi ke komponen abiotik. Selanjutnya ada daur nitrogen. Ketika nitrogen di udara, juga nitrogen berada pada komponen abiotik, kemudian diserap oleh hewan dan tumbuhan. Lalu ada bakteri yang membantu fiksasi nitrogen, sehingga nitrogen ini berada pada komponen biotik, lalu bakteri menghasilkan amonia dan nitrat, dan dilepaskan kembali ke udara, berarti nitrogen kembali lagi pada komponen abiotik. Selanjutnya ada daur sulfur. Sulfur juga dihasilkan dari udara awal mulanya, kemudian bereaksi dengan air dan terjadi hujan asam, diserap oleh hewan dan tumbuhan. Pada ketika sulfur masuk ke dalam tumbuhan dan hewan ini, berarti sulfur masih dalam keadaan pada komponen biotik. Ketika nanti sudah terurai oleh bakteri pada fase anaerob dan masuk lagi pada pegunungan dan dikeluarkan waktu erupsi, berarti dia sudah kembali lagi pada komponen abiotik atau kembali lagi di udara dan seterusnya. Lalu ada daur fosfor. Daur fosfor sama seperti konsep utamanya, bahwa dari komponen abiotik, kemudian ke komponen biotik dan komponen abiotik lagi. Dari komponen abiotik, jadi sebelumnya fosfor itu tersimpan pada bebatuan, karena bebatuan merupakan komponen abiotik. Kemudian bebatuan juga tersimpan di dalam, karena bebatuannya mengalami pelapukan, lalu fosfornya juga berpindah ke tanah yang mengandung fosfor diserap oleh tumbuhan, lalu dimakan oleh hewan dan difiksasi oleh bakteri. Itu berarti sudah masuk ke dalam komponen biotik. Lalu ketika komponen biotik sudah mati dan terurai, mengalami pencucian dan pelapukan bebatuan juga masuk ke dalam sedimentasi atau membentuk batuan baru, lalu diangkat menjadi yang dinamakan dengan pengangkatan geologis, berarti dia sudah kembali dengan komponen abiotik, begitu seterusnya. Lalu ada daur oksigen. Daur oksigen tidak beda jauh pada seperti daur karbon. Karbon di udara diserap oleh tumbuhan, kemudian dari tumbuhan diserap oleh hewan. Pada saat di tumbuhan dan di hewan ini berarti masuk ke dalam komponen biotik, kemudian hewannya mati, fosil hewannya diubah menjadi bahan bakar, kemudian fosilnya berubah menjadi CO2, itu ketika CO2 ini sudah masuk ke udara, berarti sudah masuk pada komponen abiotik lagi. Jadi komponen masuk ke biotiknya ketika masuk ke dalam hewan dan tumbuhan. Ketika sudah di udara, berarti sudah kembali lagi pada komponen abiotik.
Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa nanti ditanyakan kembali pada saat pertemuan. Terima kasih.